Perasaan yang ada di benak saya ketika saya mendapatkan perintah atau dawuh dari keraton untuk menjalankan tugas atau ayahan labuhan di Gunung Lawu, itu adalah sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya. Karena apa? Tidak semua abdi dalem bisa mendapatkan perintah atau dawuh untuk naik di Gunung Lawu atau di Hargodalem. Kanjeng Dalimo itu dari rumah itu sudah mengharuskan Pak Giarto, Ngabdul Sugiarto, itu harus memakai peranaan dan siap untuk mengikuti prosesi labuhan dari rumahnya Mbah Bayan itu sampai ke Hargodalem keesok harinya. Jaminan itu tadi sudah mempercayai, berkeyakinan bahwa tidak mungkin itu dawuh dalem kok tidak kuat, itu tidak mungkin. Kalau sudah niat ke sana harus sampai, walaupun itu jalan pelan, bukan jadi masalah. Itu prinsip saya, harus sampai di Hargodalem. Perlu saya sampaikan bahwa labuhan itu lewatnya jalur Mongkongan. Sebab Mongkongan itu bisa dikatakan gapura masuknya Puncak Lawu atau Hargodalem. Mas Aris, Mas Tinggo. Ketemu besok. Jadi memang jalur Mongkongan tersebut memang jalur yang berat dan melelahkan karena rute labuhan dengan rute pendakian untuk umum ini sangat berbeda. Di mana rute atau jalur untuk labuhan itu yang disebut dengan jalur Mongkongan tersebut memang itu khusus untuk kegiatan labuhan Keraton Yogyakarta. Jalur itu kalau tidak digunakan dalam 1 tahun sudah tidak terbentuk jalan atau jalur untuk pendakian. Harus dibuka pada saat kita melakukan labuhan di Gunung Lawu dengan jalur Mongkongan. Mongkongan itu tempat peristirahatan pertama Brawijaya. Perjalanan dari desa Gondosuli, itu masuk ke hutan, istirahat pertama kali di Mongkongan. Ya sampai sekarang masih ada tandanya, itu pohon cemara. Dari Pini Sepuh, leluhur kita. Memang kalau pohon satu itu diperkirakan umurnya itu sudah beberapa abad. Walaupun berapa tahun kemarin itu ada kebakaran total di Puncak Lawu, semua menjadi abu. Cuma pohon satu itu yang tidak terbakar. Berapa ratus tahun Bakaran dia bikin ya telas tuh ya. Ini nyamping itu telas. Kita harus tahu bahwa labuhan itu adalah upacara tradisional. Jadi kita tidak boleh atau tidak pas kalau kita membuat gaya atau cengkok sendiri. Termasuk juga rute yang harus kita jalani. Sebagai contoh yang nyata, yang aktual. Rute labuhan dari keraton ya sampai keluar dari Beteng Keraton itu sudah tertentu. Demikian pula rute dalam hal ini di Gunung Lawu oleh juru kunci, ya mereka juga menapak tilas apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Nah, bagi juru kunci ini berpegang teguh pada yang lalu-lalu. Ya, kalau lewat Mongkongan, ya lewat Mongkongan.
sekiranya ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan dari relawan, ya walaupun cuma dengan batin, lah minta tolong biar kegiatan semuanya bisa lancar. Terus terang kalau di Lawu sampai sekarang peran juru kunci untuk kegiatan-kegiatan selain labuan itu memang tidak berkecimpung, tapi dari AGL dan relawan setempat yang ada di Puncak Lawu itu justru menghubungi gitu. Pak, ada hal semacam itu, tolong kira-kira lokasi di mana, kira-kira kapan, kira-kira ketemunya kapan. Tidak hanya juru kunci adalah sebagai pemegang atau pelestari budaya di luar tembok keraton, tapi juga juru kunci di sini adalah sebenarnya yang saya ketahui adalah untuk menjaga keseimbangan alam dengan metode itu adalah selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Dalam alam sekarang atau zaman sekarang itu sangatlah berat menjadi juru kunci sebenarnya, karena keyakinan dan perilaku masyarakat itu berubah atau lain daripada yang zaman dulu. Seperti juru kunci Lawu masih menjalankan tiap malam Selasa Kliwon itu memberikan sesaji. Mungkin bagi masyarakat yang tidak tahu itu tidak ada gunanya atau apa ya, tapi itu harus dijalankan oleh juru kunci karena dia tahu. Sebenarnya Labuan Hajadalem ini sebenarnya bentuk pengabdian, bentuk ketaatan dan kepatuhan Keraton Yogyakarta kepada para pendahulunya, di mana Keraton Yogyakarta melakukan napak tilas sebuah sejarah. Keraton Yogyakarta itu berdiri karena adanya para pendahulu-pendahulu kita yang sudah berjasa kepada Keraton Yogyakarta. Dalam arti berjasa di sini sudah membentuk sebuah sistem, membentuk sebuah kerajaan atau negara yang dimana negara itu dipimpin oleh para penerus atau putra-putra atau keturunan raja-raja sebelumnya. Dari gelar Ngersodalem itu, Ngersodalem ingkang sinuwun, sinuwun itu ingkang agung, gung ingkang agung no, nggih gung Binathara menika wau. Raja Gung Binathara adalah raja yang mempunyai wilayah dan seisinya, karena itu tanggung jawabnya, maka sebagai tugas Ngersodalem yang hamemayu hayuning bawana itu mempercantik dunia yang sudah cantik Tuhan ciptakan itu diwujudkan bukan saja sesuatu yang terlihat, namun yang tidak terlihat pun diperhatikan oleh Ngersodalem. Baik itu wujud yang makhluk yang tidak terlihat maupun alam sekitarnya yang orang lain tidak memperhatikan. Gunung Lawu adalah tempat yang bersejarah dalam hubungannya dengan Raja-Raja Mataram, ya, dalam hal ini sampai Raja-Raja Kesultanan Yogyakarta. Dalam Bapak diterangkan bahwa seruntuhnya Majapahit, Sang Prabu yang tidak mau masuk Islam, ya, ini kemudian menyingkir, ya, Kasarani mengungsi, Mendro meninggalkan Keraton Majapahit menuju sebuah gunung, yaitu Gunung Lawu. Untuk yang di Lawu dari Kawulo di Mataram itu, karena kalau yang saya tahu itu Lawu itu adalah
pusatnya tanah Jawa. Ketika Prabu Brawijaya itu lolos dari keraton lalu ke arah barat itu menuju ke Gunung Lawu itu tadi. Nah, di Gunung Lawu beliau kemudian istilahnya semaiti manekung manunggu pujo mohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, keterima neng topo itu artinya ya akhir dari pertapanya itu beliau wafat, tetapi tidak meninggalkan kuwondo atau jasad atau jenazah. Dalam bahasa Jawa namanya moksa. Jadi moksa itu meninggal tanpa meninggalkan raga. Putra yang satu dari sekian 117 itu namanya Raden Gugur, itu turut bertapa mengikuti ayahandanya. Sang ayah moksa ini bertapa terus, ya akhirnya beliau wafat moksa seperti ayahandanya, bernama atau bergelar Sunan Lawu. Karena ada dua, lalu ada Sunan Lawu Sepuh dan Sunan Lawu Enem. Kita bisa lacak dalam tradisi sebelumnya pada masa Islam maupun pra-Islam di Jawa dalam arti Hindu-Buddha. Kaitannya dengan labuhan yang ada di Gunung Lawu misalkan, sangat erat kaitannya juga dengan perjalanan sosiologi masyarakat Jawa itu sendiri. Artinya pada saat ini masih dilakukan dengan doa-doa Islam misalkan, karena sebagian besar masyarakat kita tahu menjadi pemeluk agama Islam. Tetapi pada tradisi-tradisi sebelumnya, kegiatan-kegiatan ziarah yang identik dengan labuhan juga terjadi di masa Hindu-Buddha, atau malah sebelum agama-agama itu hadir di Jawa, penduduk Jawa sendiri bisa jadi telah menyelenggarakan hal-hal seperti itu. Sehingga dirunutlah itu tempat ini sebagai tempat penting bagi nenek moyangnya, ya, yaitu Eyang Prabu Brawijaya V. Sehingga raja-raja Mataram, terutama yang Yogyakarta, ini melaksanakan upacara napak tilas antara lain dengan cara melabuh barang-barang tertentu untuk beliau berdua. Di dalam rangkaian acara labuhan ini, sebelumnya juga dilaksanakan prosesi atau kegiatan yang berkaitan dengan labuhan. Antara lain ngebluk, di mana ngebluk di situ adalah membuat adonan apem. Hari kedua atau hari berikutnya adalah ngapem atau membuat apem. Zaman Hamengkubuwono yang pertama dumugi sampai sekarang, ketika memperingati bertahtanya Ngerso Dalem atau Jumenengan Dalem, itu sebagai wujud dari rasa syukur Ngerso Dalem itu pertama adalah membuat apem. Apem itu pengampunan bahwa dari kawulo maupun yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata itu diampuni. Lalu diberikan hadiah. Hadiah itu berupa barang-barang labuhan, baik itu pakaian seperti nyamping atau jarik, lalu semekan, dan seterusnya. Terus yang ketiga melakukan sugengan. Arti sugeng di sini adalah doa bersama untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa agar selalu diberikan keselamatan, ketentraman, panjang umur, dan kebahagiaan. Wawangsane Sultan Agung ngeksi kondo
ngasah mingising putih kebak tepo slira dimen hayu bawana. Untuk Labuan, itu Labuan kan ada Ubur Ampe 2, Kesepuan dan Kaneman. Makanya seperti Ubur Ampe lain-lainnya, seperti Budak Ripe dan yang lainnya, juga ada 2. Memang prosesi Labuan itu nanti Ubur Ampe di bawah atas, khususnya 2 kotak, 4 kotak kalau Labuan besar. Nanti kalau Labuan besar ditambah payung 2, itu nanti harus dibuatkan tempat tersendiri, beraninya mengambil. Kalau sudah selang 1 tahun, Ubur Ampe yang lama dikeluarkan, yang baru dimasukkan, itu baru bisa diambil oleh juru kunci. Mala trimala kalih mulai dan mula menika biru nggih besar ya besar ke paling sejinggo nggih paling sak menika kaya dene setaken nggih. Langkah-langkah perjalanan Labuan dari Padepokan ke Puncak Lampu kurang lebih 5-6 jam. Ubur Ampe itu disematkan di rumah Bapak Mondor sementara. Untuk sorenya diadakan kenduri atau sugengan. Nah, setelah kita mengadakan sugengan atau kenduri di Mongkongan, bisa dikatakan kita kula nuwun. Nah, itu dilanjutkan perjalanan yang kedua ke Pos Bayangan. Pos Bayangan itu antara Pos Taman Sari sama Penggik. Pada waktu itu ya berangkat jam 12 malam sampai lokasi jam 10 pagi. Jadi kalau dihitung durasi waktunya ya sekitar 10 jam perjalanan kaki menuju Hargodalem. Untuk perjalanan sampai Pos Bayangan itu memang berat. Jalannya memang langsung naik, nggak ada zigzagnya, itu nggak ada, langsung naik. Seperti kita naik tangga. Dari rumah warga sampai Mongkongan itu 2 jam. Nah, dari Mongkongan sampai Pos Bayangan ini sekitar 2 jam. Untuk kendala perjalanan menuju ke Hargodalem bersama dengan juru kunci dari jam 12 malam sampai jam 10 pagi itu memang fisik, benar-benar fisik yang harus dipersiapkan. Yang kedua itu juga mental, di mana jalur tersebut memang jalur yang sangat berbahaya bagi para pendaki menuju ke Hargodalem. Dan yang ketiga itu nanti kita sampai Pos Penggik. Pos yang ketiga,
Pos keempat kita sampai ke pos Cokro Sengingi atau Cokro Suryo. Dan yang kelima, kita sampai di lokasi acara yaitu Ngargo Dalem. Eling sabar lan narima triprakawis pitutur luhur yakti pituturing para sepuh wah eling kawaspadaan. Prabu Purwowijaya V itu moksanya di Gunung Lawu, sehingga itu pusatnya untuk Labuhan, ya dipercaya di situ. Argo Dalem itu artinya gunungnya. Gunungnya siapa? Gunungnya yang Sumari di situ. Yang Sumari itu bukan sembarang orang, raja. Maka dinamakan Gunung Raja. Gunungnya raja, Argo Dalem. Rasa tentrem jroning ati budaya tutur di Nusantara ini menjadi hal yang signifikan, tidak bisa diabaikan karena juga berkaitan dengan sejarah dan kelestarian budaya. Bagaimana orang Jawa khususnya dahulu menceritakan sebuah kejadian tidak selalu ditulis, tetapi disampaikan turun-temurun. Misalkan, oh kalau masuk penandanya adalah pohon ini, kalau masuk ada batu di sana. Nah ini bisa jadi kita tidak menyadari bahwa itu adalah catatan signifikan berkaitan dengan sejarah ataupun tempat-tempat tertentu. Ngargo Dalem bisa dikatakan tempat moksanya, juga bisa dikatakan pasarian. Kalau kita katakan pasarian, nggak ada tandanya cuma ada batu gilang. Dan orang Jawa menganggap kalau Puncak Lawu itu bisa dikatakan keraton, keratonnya Brawijaya atau keratonnya Sunan Lawu. Sebab apa? Di sekelilingnya, contohnya Pasar Setan, ya, Sumur Jolotundo, Pawon Sewu, Tlaga Kuning, Ngargo Purusa, sebenarnya semua itu komplit. Banyak bukti arkeologi yang berkaitan dengan masa era akhir Majapahit. Ada beberapa tempat di Gunung Lawu yang juga dinamakan erat kaitannya dengan situasi di Kerajaan Majapahit. Selain itu kita tahu bahwa penamaan tempat di sana itu juga berkaitan dengan pewayangan. Misalkan kita tahu ada Pringgondani, ada Argo Dumilah. Sebelum prosesi ke Mongkongan itu kan tahlil dulu di bawah itu. Nah, salah satu doanya itu malah mendoakan yang pernah bertahta di Lawu. Pokoknya tokoh-tokoh pewayangan itu. Yang saya ingat tokoh-tokoh pewayangan, kerajaannya Purwacarita itu. Nah ini menarik karena pencerita pewayangan yang mana asalnya dari India, ditulis oleh Vyasa dan Walmiki pada 400 sampai 300 tahun sebelum Masehi. Ketika masuk ke Jawa ini dikembangkan oleh para resi di Jawa menjadi cerita yang seolah-olah menjadi sangat lokal. Selain ada pengembangan, juga kita temukan tempat-tempat tertentu yang memiliki nama atau keterkaitan yang sangat erat dengan nama pewayangan di Jawa, termasuk di Gunung Lawu. Nah ini membuat banyak pertanyaan, apakah memang tokoh-tokoh itu ada, tempat-tempat itu memang ada,
Tapi juga ada yang menyatakan bahwa sesungguhnya ini merupakan penanda zaman, penanda akhir Majapahit yang bercorak Hindu masuk kepada kebudayaan baru di Jawa yang bercorak Islam. Menurut saya Labuan itu sebenarnya harusnya disaksikan atau menjadi peringatan masyarakat di luar keraton. Karena apa? Karena di satu sisi itu menjelaskan bahwa gunung itu adalah sumber dari rezeki, namun sekaligus menjadi sebuah sumber dari yang kita tidak tahu bencana yang akan datang. Itu harusnya selalu diperhatikan. Di Lawu khususnya kita bisa menapak tilas atau mempelajari, mengenang kembali sejarah, kemudian bisa melihat bagaimana situasi alam, vegetasi di sana mulai dari yang cemara, kemudian pohon santigi, kemudian di atas lagi nanti ada sabana, ada edelweiss dan lain sebagainya. Ini sungguh merupakan perjalanan mengenali alam yang sangat berharga, dan kalau misalkan Labuan terus dilakukan artinya penanda alamnya harus dijaga. Nah, ini hal yang baik karena kalau upacaranya signifikan berarti pohonnya, situsnya semua dijaga, tidak bisa dirusak. Saya kira ini menjadi hal yang sangat berkaitan dengan pesan menjaga alam dan kontinuitas. Jangan meninggalkan sejarah. Kita ada, ya, Mataram ada karena ada yang mengadakan. Sehingga bagi kita orang Jawa itu istilahnya mikul dhuwur mendem jeru, ya, menghormati kepada para nenek moyang kita. Lah, setiap orang punya, setiap kita punya. Itu saya dengan filsafat sangkan paran. Kita seperti ini sangkannya bagaimana? Oh, dari perjuangan orang tua, dari prihatin orang tua, sehingga kita harus istilahnya berbakti kepada para leluhur kita, mendoakan pada mereka sebagai bukti, sebagai perwujudan dari bakti kita, cinta kita, sungkem kita kepada yang dulu berjuang untuk kita. Saya kira itu.